kapal. Sedang jalan-jalan di kota Nazaret. Jadi kota Nazaret ini kota kedua terbesar di Israel setelah Yerusalem. Dan penduduknya mayoritas itu Arab Muslim. Tetapi ada juga yang Kristen. Ini Nazaret, ya. Tempat tinggalnya Yesus di mana, Pak? Nazaret. Ya, di sini nanti ini Maria, tempat Maria ya. Kalau tempat tinggal Yesus itu di Kapernaum. Ini tempatnya Maria. Itu rupanya. Enggak, belum. Ini masih daerah pasar. Oh iya, sampai ada baju-baju di gereja. Iya, itu lihat tuh. Udah ditawari itu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, tuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kenapa Pak Andreas? Jual macam-macam ya, Pak? Kenapa? Oh iya, jual macam-macam. Tuh, delima lagi, delima, jus delima. Jual jus, di jus delimanya. Iya. Kenapa? Ini yang godain, boleh minta oleh nggak dari papa kata? Nggak mau, kebanyakan nanti repot. Tuh, nggak mau tuh. Kesini sendiri. Coklat. Enggak apa-apa sama gua. Nah, ini sekarang kita ke tempat yang diperkirakan dulu rumahnya Maria. Nah, sekarang jadi gereja. Gedung gereja ini gedung gereja terbesar di Timur Tengah. Gede sekali, jadi gereja Katolik. Dan di sini ada ratusan gambar Maria dari ratusan bangsa. Kenapa Pak Andreas? Kenapa di Israel itu lebih dominannya Katolik semua ya, Pak ya? Ya karena kan awal-awal Katolik memang. Ya, pertama Katolik, Pak Andreas. Jadi waktu itu sampai abad ke-16 baru ada Protestan, Martin Luther. Ini gerejanya besar sekali. Mereka kuat ya, Pak ya? Oh iya, sangat. Nah, jadi dekat gereja juga ada masjid itu, azan. Ini azan. Iya. Tapi di sana nggak ada ajan ya, Pak ya? Ada. Bapak Ibu. Ayo kumpul. Belum jamiah. Oke, kita sekarang di Nazaret. Bapak Ibu, nama Nazaret ya tersebut dalam Alkitab ketika malaikat Gabriel memperlihatkan diri kepada Maria di tempat ini. Nanti kita masuk ke gereja karena di dalam gereja tidak boleh kasih penjelasan. Saya akan menunjukkan tempatnya, rumahnya, di mana Maria tinggal dan di mana di sini malaikat Gabriel dari surga memperlihatkan diri ya kepada dia, mengetahui dia akan menjadi juru selamat dan Maria mengandung oleh kuasa Roh Kudus. Tapi kita tahu juga dalam Alkitab dia persiapkan untuk menikah dengan siapa? Yusuf. Yusuf juga tinggal di sini. Tapi dua-duanya asalnya bukan dari sini. Maria lahir di Yehuda atau di Yerusalem yang kemarin. Mereka persiapkan dan ketika Yusuf
diketahui bahwa Maria sudah hamil, dia memutuskan untuk menceraikan, tapi diam-diam. Kenapa diam-diam? Biar tidak mempermalukan. Ya, karena dia tidak mau menyebarkan. Bapak Ibu tahu dalam hukum Taurat, kalau wanita berzina, dia harus dirajam. Ya, tahu cerita waktu Yesus orang Yahudi mau merajam orang wanita dan katakan siapa yang tidak punya dosa, tanpa dosa ya, mulai. Bapak Ibu, dia harus dirajam. Apalagi menyebarkan ini berzina. Tapi Yusuf juga punya iman, atau dia melambangkan memang iman yang sangat besar, karena dia percaya. Dan malaikat malam itu memperlihatkan diri kepada Yusuf juga di mana? Di Nazaret di sini. Dan memberitahu dia jangan takut ambil Maria sebagai istri, karena tahu dia takut apakah itu benar tidak benar. Dia seperti membahas bagaimana hal itu. Maria, tapi dia mencintai Maria, menghormati Maria, dan membuktikan kepada iman dia, kepada pikiran dia bahwa dia tanpa dosa. Malaikat memperlihatkan diri kepada dia, memberitahu dia jangan takut ambil Maria sebagai istri. Memang Bapak Ibu mereka hidup di sini. Lalu waktu itu Kaisar Augustus mengeluarkan seni. Semua orang harus mendaftarkan diri. Mereka berjalan dari sini sampai Bethlehem, Yehuda. Jauh atau tidak? Jauh. Sekali Bapak Ibu. Apalagi kalau dia sudah hamil. Bulan yang ke-6, 7, ya 8. Itu susah Bapak Ibu untuk wanita jalan panjang. Dan setelah Yesus lahir, dan malaikat memperlihatkan diri kepada Yusuf kedua kali, dia memberitahu dia tentang Herodes. Mereka lari ke Mesir. Dan mereka tinggal di Mesir sampai Herodes Agung meninggal, baru kembali ke Nazaret. Dan di sini Yesus dibesarkan. Di tempat ini di mana Anda berdiri, Yesus berjalan bermain, belajar untuk menjadi tukang kayu. Dan Yesus juga kerja seperti Yusuf. Dan Bapak Ibu juga setelah dia mewartakan diri sebagai Mesias, dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis sungai Yordan, dan puasa, dicoba kembali ke Nazaret dan masuk surga ke Nazaret seperti adatnya. Dan dia baca dari Yesaya pasal 61. Dan orang Nazaret mereka menolak Yesus sebagai Nazaret karena mereka tahu ini anak Yusuf. Dia tinggal di sini bermain, dibesarkan bagaimana sekarang jadi Mesias, karena mereka menunggu Mesias dari Yehuda. Walaupun Yesus lahir di Yehuda, bukan di tempat ini, tapi dia dibesarkan. Akhirnya Bapak Ibu, Yesus meninggalkan Nazaret setelah mereka mencoba untuk mendorong dia dari bukit. Nanti kita akan kunjung ke tempatnya di mana mereka mencoba untuk mendorong atau membunuh Tuhan Yesus, tapi dia jalan melalui mereka dan meninggalkan Nazaret menuju ke Galilea atau ke Kapernaum. Bapak Ibu, gereja ini namanya Gereja Kabar Sukacita, Kabar Gembira. Gereja hampir terbesar, sampai sekarang terbesar di Timur Tengah, dari tahun 1969. Kalau lihat muka gereja Bapak Ibu, ini Yesus di bawah malaikat, Maria, dan ada 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, dan verbum caro itu artinya sabda menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Di halaman gereja Anda melihat banyak lukisan, semuanya hadiah untuk Maria. Bapak Ibu, ini Kristen Katolik. Tahu menghormati Maria, dan versi itu Kristen Katolik dalam teologi mereka percaya bahwa Maria lahir tanpa dosa karena Tuhan memilih dia untuk menjadi ibu terselamat. Ya, itu namanya Immaculate Conception. Dan saudara-saudari, karena dia juga melalui rahim dia, melalui Tuhan Yesus mengalahkan kematian atau dosa pertama. Karena melalui Adam atau Hawa masuk dosa pertama, dan melalui rahim Maria, melalui Tuhan Yesus mengalahkan kematian dan membebaskan kita dari dosa pertama. Dan ada juga hadiah dari Indonesia. Mari kita. Jadi ini gereja terbesar di Timur Tengah ya. Ini gereja terbesar di Timur Tengah, saudara. Dan di gedung gereja ini ada ratusan gambar Maria dari macam-macam. Ini Maria dari Nazaret. Itu Maria dari Bolivia, dari Irak, Andorra, ini dari Vatikan. Nah, kita lihat Maria dari Indonesia pakai kebaya.
dan sarung. Ini dari Mesir. Versi Indonesia, Maria berdiri pakai pakaian batik dan berdiri di atas ular tanpa kepala. Kenapa ular tanpa kepala? Itu ularnya. Iblis injak. Nah, ini Maria dari Indonesia. Oke. Ayo hilang lagi. Ini kan karya seni. Jadi sesuai konteks Bentar. liburan. Iya. Karya seni ini harus dihargai. Ya, Bapak Ibu, ular melambangkan dosa. Sebentar ya. Maria menggerakkan kematian. Ya, zoomnya hilang sinyalnya. Dosa pertama masuk orang mati. Itu Maria dari banyak negara. Oke, dari sini kita mau masuk di gereja, tapi sebelumnya juga ini ada penjelasan. Habis gereja di atas ada toilet. Kita perlu mujizat untuk sinyalnya ini. Aduh, Tuhan tolong. Ayo kita diterangkan pintunya. Oi, ayo. Oh, sekarang ini udah bisa. Ada gambarnya. Nggak ada gambarnya. Masa nggak ada? Iya, nggak ada. Ini kok kameranya dimatiin kok sama papa kok. Enggak ada. Bapak Ibu, di sini ada dua pintu. Kan ada gambar. Satu pintu dari perjanjian lama bisa melihat olah dosa pertama Adam dan Hawa, ya, dan juga perahu Nuh, ya, ketika ada badai selama 40 hari. Dan yang paling bawah itu menggambarkan apa? Cerita apa? Peristiwa apa ini? Abraham mengorbankan anak dia Ishak di Gunung Moria. Dan ini namanya perjanjian lama. Perjanjian baru, ya, ini ada cerita dari kehidupan Tuhan Yesus. Ya, kelahiran Yesus di mana? Bethlehem. Mereka lari ke Mesir, dari Yesus. Setelah lari kembali ke Nazaret. Yesus di sini belajar kerja. Bapak Ibu, Yesus juga manusia harus kerja untuk hidup. Dan kerja sebagai Yusuf bukan kayu. Dan ketika dia jadi 30 tahun, dia dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis di sungai Yordan. Besok kita menuju ke sungai Yordan. Berkhutbah, mengajarkan mereka. Ya, dia Mesias, dia juru selamat. Percaya Tuhan, percaya aku. Akhirnya Bapak Ibu juga dia disalibkan, wafat, dimakamkan, dan segera 3 hari dia bangkit dari kematian. Sekarang kita masuk ke gereja ini, ada 2 lantai. Kita mulai dari lantai di bawah, Gua Maria atau Rumah Maria, keluarga kudus, baru kita naik ke atas, baru toilet itu. Oke, tapi tolong buka topi dan diam. Ini tidak boleh kasih. Itu rumah Maria ya. Diperkirakan dalam situ rumah Maria. Oke. Kedepankan papi.
Ini di lantai 2. Kita akan melihat banyak gambar Maria dari banyak negara. Ya. Kinley, Papa senang sekali Kinley. Ya. Itu Maria dari banyak negara. Ya. Ini Maria dari Jepang. Lihat itu Maria dari Jepang. Maria dari Meksiko. Maria dari Australia. Dan itu altarnya. Ini atap gerejanya luar biasa. Jadi ini sekarang jadi gereja terbesar di Timur Tengah. Nah, ini Maria dari Tiongkok. Maria dari Tiongkok. Ya, jadi masing-masing negara mengekspresikan Maria dengan bentuk yang beda-beda. Ini Maria dari Brasil. Ini Maria dari Polonia. Ini Maria dari Amerika. Kontemporer Marianya dari Amerika. Ini Maria dari Spanyol. Ini dari Portugal. Bentar, Portugal dulu. Ini Maria dari Portugis. Ini Maria dari Spanyol. Ya. Kita keluar ya. Nah, kita ada di luar sekarang di kompleks Gereja Maria ini. Nah, di sini ditemukan reruntuhan yang diperkirakan perumahan zaman 2000 tahun yang lalu. Ya, reruntuhannya. Ini, nah, diperkirakan juga ini wilayah masih rumahnya Maria di zaman itu. Jadi ini reruntuhan. Itu
perumahan di kota Nazaret. Ya. Ini kubahnya tadi. Nah, saudara, kalau kita belajar tentang Maria, ternyata semua ya yang Papa kita di surga buat, kuncinya cuma satu, ketaatan. Saya ulangi lagi, semua rencana Papa di surga yang hebat-hebat, yang besar itu, ternyata cuma satu kuncinya, taat. Maka itu kalau ada yang tanya di antara kita sampai hari ini, kenapa Tuhan milih Maria? Bukankah zaman itu, walaupun manusia nggak sebanyak sekarang, tapi tetap toh gadis pasti 100 adalah 200 atau lebih. Kenapa Tuhan pilih Maria? Nah, jawabannya karena yang Tuhan pilih, yang Tuhan cari adalah orang yang mau nurut, orang yang mau taat. Maka itu ketika Gabriel mengunjungi Maria dan memberitahukan, aku diutus dari Yang Maha Kudus supaya menemui kamu, sebab Tuhan ingin pakai tubuhmu untuk melahirkan juru selamat itu. Lalu Maria tanya, bagaimana mungkin aku melahirkan? Aku belum menikah. Oke, lalu Gabriel menjelaskan kepada Maria, begini begitu kamu akan mengandung. Nanti baca Lukas 1 mulai ayat 32. Nah, setelah Maria mendengar penjelasan itu, saudara, ayat 38 Lukas 1, itulah awal dari keselamatan seluruh manusia di dunia termasuk kita. Ketika Maria mendengar penjelasan itu, Lukas 1:38, begini jawab Maria, jadilah padaku seperti yang kau katakan, karena aku ini adalah hamba Tuhan. Saudara, kalau kita cuma membaca Lukas 1:38, maka yang kita baca enteng sekali ini gadis menjawab, jadilah padaku seperti yang kau katakan. Tapi mari kita jujur, waktu Maria berkata, jadilah padaku seperti yang kau katakan, tolong jawab ya, itu hal risiko besar atau enggak ada risiko? Oh, risikonya besar sekali. Dia akan dirajam batu sampai mati. Nah, para hamba Tuhan, inilah satu-satunya ayat yang memberitahu kita apa ciri, tanda, status seorang hamba Tuhan. Ternyata status ciri seorang hamba Tuhan bukan dari khotbahnya, bukan dari gelarnya sekolah teologi di mana, bukan dari gedung gerejanya besar atau kecil. Ternyata satu-satunya status hamba Tuhan adalah kalau setiap kita berani berkata, jadilah padaku seperti yang kau katakan, apapun risikonya, karena aku ini hamba Tuhan. Nah, itu dia. Maka itu mulai hari ini, Ibu, Bapak, Saudara-saudara, ayo kita belajar selalu taat. Nah, dari ketaatan itulah Tuhan bekerja keselamatan atas dunia terjadi sampai hari ini. Jadi lagi sekali kuncinya adalah ketaatan. Dan yang unik, saudara, suatu hari saya lupa tahun berapa, Papa nanya saya, lihat itu kalimat terakhir Lukas 1:38. Setelah itu Gabriel meninggalkan Maria. Nah, Tuhan tanya begini kepada saya, Daniel, perlu nggak sih aku tuliskan kalimat itu? Saya jawab nggak perlu. Kenapa? Ya otomatis Gabriel pasti meninggalkan Maria. Masa dia nungguin sampai Maria mengandung 9 bulan 10 hari? Ya jelas tidak toh. Tapi kenapa ditulis? Nah, itu pertanyaan yang luar biasa. Terus terang, saudara, selama itu saya belum pernah kepikir kenapa Tuhan itu harus menuliskan dan malaikat itu meninggalkan dia. Ternyata ini jawabannya. Maria yang begitu taat, yang begitu berani, yang begitu nekat, yang begitu mengasihi Tuhan, sampai dia berkata, jadilah padaku seperti yang kau katakan. Ternyata buat Gabriel, dia tuh mikir, ya kalau aku jadi Maria, aku pasti mikir loh, mau nggak hamil sebelum nikah. Nah, ini Roh Kudus jelaskan ya, jangan diprotes, kok istilah teologi nggak ada, nggak apa-apa. Ternyata Gabriel mikir gini, ya daripada nanti Maria berubah pikiran, lebih baik aku cepat-cepat pergi dulu Anda. Keren nggak, saudara? Maka itu setiap firman, setiap kalimat yang ada dalam firman Tuhan itu sangat luar biasa. Jadi lagi sekali kunci semuanya adalah ketaatan. Kalau kita nggak taat, kita nggak nurut, maka kita nggak bisa dapat apa-apa dari Tuhan. Amin. Nikmati dulu ya, pelan-pelan.
Nazaret. Tapi lepas saya contoh yang terbaik. Bisa. Kamu diberkati di Nazaret. Bagaimana kabarmu? Ada orang Fransiskan, ada Yunani Ortodoks, ada Koptik, Maronai. No, Maronai dari Libanon. Saya di Libanon. Dia Libanon negara dia setahun. Saya waktu itu ada seminar di sana. Bapak Ibu, hari ini kita makan siang nanti di Nazaret. Di rumah, Pak. Ya, Di rumah. Di rumah yang jadi restoran. Oh, iya. Bapak Ibu, sekali lagi, tempat ini memang unik. Anda bertanya kenapa Nazaret, tapi Nazaret salah satu kota suci seperti yang lain. Ya, apalagi Yesus disebutkan orang Nazaret. Yesus ketika dia disalibkan, Pontius Pilatus, Henry, ya, Rexos, Nazarinos, ya, Inri. ada orang Yahudi. Yahudi. Bapak Ibu, Nazaret sangat penting. Dan Bapak Ibu juga rumah Yusuf juga di daerah ini di bawah reruntuhan. Lalu ini Anda sekarang di tempat yang asli, tapi di bawah. Kenapa di bawah? Karena ini 2000 tahun sudah dihancurkan, dibangun, dihancurkan, dan akhirnya dapat tempat ini. Tapi masih contoh rumah Maria masih asli. Nanti ketika kita turun di bawah ini lantai ini, Anda akan melihat sisa-sisa dari kota Nazaret yang dekat. Di mana Tuhan kita, di mana orang Nazaret berjalan di tempat ini. Dan Bapak Ibu, satu tanda buat kita juga, ini namanya Yusuf, ketika dia menerima Maria, dia seperti ambil cincin, ya, dan Maria jadi istri Yusuf. Tapi sekali lagi bukan apa perkawinan yang seperti biasa, karena dia jadi Papa Tuhan kita. Amin. Yesus Kristus. Ini namanya keluarga kudus. Apa keluarga kudus? Ketika Tuhan kita, Bapak Ibu, memberkati. Keluarga itu Bapak, Ibu, dan Anak. Yesus, anaknya. Dan kita selalu, kalau kita jadi keluarga kudus dengan Tuhan kita. Amin. Seperti semen, Bapak Ibu, yang Ngikat. mengikat, ya, dan jadi lebih kuat dengan ini. Di sini, silakan. Oke, sambil persiapan foto grup ya. Saya mau sharing tentang Yusuf. Yusuf itu seorang pria yang luar biasa. Maka itu terpilih ya menjadi bapak secara manusia Tuhan kita. Nah, saudara kita harus mikir, coba ya, pria-pria. Walaupun kita ini rohani, walaupun kita ini cinta Tuhan, kalau kita nggak pernah ngapa-ngapain pacar kita, peluk enggak, cium enggak, tahu dia hamil. Ayo, segoblok-gobloknya Yusuf, masih mau terima enggak? Logikanya itu. Jawab dong, pria-pria. Enggak mungkin. Nah, tapi Yusuf itu luar biasa dan dia bisa menerima Maria. Begitu belajar soal ketaatan, belajar soal kesetiaan. Di mana fotonya? Oh, di bawah yuk. Ya. Sambil kita ngelihat runtuhan kota Nazaret di zaman 2000 tahun yang lalu. Itu dia.
Ini reruntuhan kota Nazaret zaman 2000 tahun yang lalu. Ya. Dan masih ada mosaik sisa gereja pada zaman dulu. Di tembok itu mosaik. Jadi zaman dulu nggak ada porselen, nggak ada apa, mereka bangun mosaik itu, saudara. Ya, di dinding. Iya, hebat sekali mereka. Ya, itu reruntuhannya. Paulus di mana fotonya? Oh, di situ. Nah ini ada patung Maria. Ya. Bentar ya, mau foto dulu. Nanti kita jalan-jalan di kota Nazaret. Ikut saja yang Zoom, Instagram, Facebook. Bapak Ibu ada di mana? Paulus ke mana? Foto dulu baru ya 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekarang video. Oke, sebentar tanggal berapa hari ini juga ya? Oke, 1, 2, 3. 13 November 2024. Kami ada di Nazaret. Israel aman, tidak usah takut. Ayo datang ke sini untuk memberkati. Amin. Haleluya. 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 Puji Tuhan, saudara, walaupun saudara di rumah belum bisa ke sini, percayalah Tuhan pasti memberkati. Melalui salib melepaskan kita dari dosa-dosa kita. Ini ada tanda 4 salib kecil dan 1 di tengah jadi 5, melambangkan 5 luka Tuhan Yesus, 2 di tangan, 2 di kaki dan 1 di lambung. 4 salib kecil melambangkan 4 Injil, Matius, Markus, Lukas dan Yohanes. Itu. Dan Jadi itu salib Yerusalem ya. 5. 1 salib besar. Ada tangan itu. Dikelilingi oleh 4 salib melambangkan ketika Mesias akan datang, dia akan mengumpulkan manusia dari 4 penjuru, dari utara, timur, barat dan selatan. Dan Yesus disalibkan juga di penjuru dunia. Amin. Dan 2 tangan ini melambangkan juga tanda Ordo Fransiskan. 1 tangan Tuhan kita dan yang kedua Santo Francis, asalnya dari kota Assisi di negara Italia. Dia yang mendirikan biara Fransiskan. Oke, dari sini kita keluar ya bersama-sama dan kita mampir di satu tempat di Nazaret. Harusnya kita foto berdua nanti di sana kanan kiri.
Small money break 100. Small money break 100. Small money break 100. Jungle break. Awas tuh orang. Anu, buat ini kucing. Iya, tapi saya di tengah jalan. Iya. Iya, kalau dia itu kan tadi dari dolar ke dolar lagi. Jadi kota Nazaret sudah berkembang sekarang. Jadi kota modern. Tapi bersyukur kota ini dipilih. Ini seharusnya ramai sekali Bapak Ibu. Iya, bisa sepi. Tapi sepi ya. Iya, Suka beruntung. betul. Tidak usah ini apa Berdesak-desakan. lama. Ini kota Nazaret. Toko-toko. Kayak di Indonesia ya. Tokonya. Oh, burungnya beneran toh. Hai. Oh. Bulunya bagus sih. Jadi dia meong-meong. Iya. Assalamualaikum. Nyebrang dulu. Nah ini kota Muslim ya. Buka loh ya biasanya. Jam 11. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول Jalan-jalan di kota Nazaret. أشهد أن محمدا رسول Assalamualaikum. Nah, itu Amat ini. toko perhiasan mampir souvenir. Enggak. Enggak mampir. Oh itu bisnya. Kok harus deh? Pakai nggak naik bis.
Jadi melihat suasana situasi seperti ini, saudara, betul-betul betapa jahatnya ya berita yang ada di Indonesia. Ternyata perangnya itu bukan perang agama, ya ini politik. Buktinya lihat orang Islam di Israel masih ada azan seperti itu, nggak ada apa-apa. Ya, jadi maka itu hati-hati dengan agama itu jahat sekali. Oke ya, nah ini masuk ke toko lagi untuk lihat souvenir. Saya cuma nunjukin aja ya, jangan ada yang titip ya. Shalom, assalamualaikum ya. Oke, ya. Oke ya, jadi nggak bisa ada video. Nanti nyambung lagi ke tempat yang lain. Oke, Tuhan memberkati kita semuanya. Mana? Tolong pegangin dulu. Sampai nanti ya. Ini